Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2, Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah. Di Jawa Barat orang ngomong AI, tapi yang nggak punya listriknya hampir 200.000 orang. Gimana gitu loh. Makanya saya ingin mempercepat ini selesai dalam waktu 1 tahun. Apa sih yang terjadi saat ini adalah optimisme publik yang orang nuduh saya pakai buzzer itu. Padahal yang terjadi adalah publik bahagia di mana dulu dia tidak tahu anggaran provinsi itu seperti apa, peruntukannya untuk apa. Hari ini mereka bisa mengakses, bisa melihat, dan saya ngomong di YouTube disebutin angka-angkanya. Justru gencarnya buzzer hari ini bukan di Jawa Barat. Justru saya lihat domisilinya Jakarta semua. Persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan nggak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Tetapi kan mesti saya lakukan sebagai pemimpin. Nah, agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang ini? Tidak. Sedikit yang saya syukuri sebagai pembuat undang-undang, khususnya revisi paket undang-undang politik. Ketika saya masih di DPR itu, khususnya di Komisi 2, terkhusus lagi pada revisi undang-undang pilkada, adalah bagaimana sedapat mungkin pada banyak pasal yang kami bikin itu, akhirnya memuat tentang nilai bagaimana menemukan kepala daerah yang bisa menjawab daerahnya. Sepanjang masa pilkada, terutama pilkada serentak, itu kita melihat bagaimana tanda petik kekacauan pemerintahan daerah, terutama karena rekrutmen partai politik yang tidak cukup baik, hingga kemudian terpilihlah orang-orang yang kebetulan bernasib baik. Dan sedikit kesyukuran itu diwakili oleh pilkada Jawa Barat. Saya bersikap di sini bukan karena dia teman saya, tetapi karena dia melakukan seperti yang kita bayangkan, yang dimunculkan ke publik selama ini, terutama pada banyak orang ketika terpilih itu adalah upacara-upacara. Bahwa kemudian dia menggunakan medium media sosial untuk mengkampanyekan atau mengumumkan atau menunjukkan kinerjanya, itu mungkin saja dia menggunakan teknologi. Saya menghadirkan untuk ketiga kalinya orang yang membuat saya merasa bersyukur telah membuat undang-undang itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bang, thank you ya. Sami-sami. Pembukaannya seperti itu, agak ekstrim ya. Iya, keren banget. Keren ya. Bikin saya jadi mikirin tuh pasal, ngejelimetnya bikin undang-undang itu. Karena di undang-undang itu juga kami dikecewakan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ketika kita membuat agar kemudian dinasti itu bisa dipotong. Ada orang yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan diiyakan oleh Mahkamah Konstitusi. Anda bukan bagian dari dinasti itu. Maka itu tadi saya katakan bahwa saya harus bersyukur. Tapi Pak Gubernur, ada banyak yang harus kita bicarakan di sini. Iya. Agar lengkap pujian saya kepada Anda di bagian awal, dan nanti berakhirnya kita akan lebih banyak diskusi pada bagian akhir secara kritis, adalah ada banyak orang yang mengatakan gini, apa bedanya antara Deddy Mulyadi dengan Jokowi? Ya kan, jadi sama-sama turun ke ke gorong-gorong lah segala macam gitu. Pembelaan saya tentang Anda itu karena saya kenal Anda dan saya kenal Jokowi sebagai presiden. Mohon maaf kalau mungkin sedikit agak mempeta konflikkan Anda dengan dia, adalah Pak Jokowi tidak teridentifikasi sebagai aktivis. Anda, saya identifikasi, kami identifikasi, kita identifikasi adalah aktivis. Bahkan ketika masih berusia 27 tahun sudah jadi anggota DPR. Beda, belum lagi di HMI segala macamnya. Cukup 2 pembelaan saya kepada Anda. Tapi sekarang saya masuk pada bagian yang kritisnya. Anda sadar nggak bahwa sebenarnya Anda sejak dari awal gubernur dan melakukan model seperti ini tidak akan membuat nyaman banyak pihak? Iya, habis Mulyadi.
Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Itu dia. Ya, itu kan dia. Itu judul salah satu media nasional kita yang menulis dan menginvestigasi terhadap fenomena yang terjadi pada dunia politik Indonesia, dunia birokrasi, dan khususnya di era kepemimpinan saya menjadi gubernur Jawa Barat. Sehingga saya juga nggak tahu bahwa narasi itu dibuat membangun stigma apa. Apa kecemasan, apa ketakutan, atau keirian, atau memang lagi suka sama saya kan tidak tahu. Nah, dari sisi demografi dan letak geografi kan saya menjadi aneh ketika saya menjadi gubernur Jawa Barat langsung diinvestigasi dan dibuat identik dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Kan. Bagi saya sih dikasih gelar apapun saya nggak ada masalah. Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2. Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah, terus kemudian Gubernur Pencitraan, kemudian ada lagi kalau saya KDM nih, gelar saya juga kan. Dulu Kang Duda Merana, kemudian setelah Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Saya bilang sebentar lagi tunggu saya akan menjadi KDM yang ketiga, Kang Duda Merajalela. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya bagi mereka yang tinggal di Purwakarta, bagi mereka yang pernah dipimpin oleh saya, apa yang saya lakukan hari ini tuh nggak ada beda dengan dulu. Cuman dulu saya memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan seluruh apa yang digiatkan ini. Mana ada dulu misalnya televisi menyorotkan kameranya ke Purwakarta. Mana ada layar-layar media digital waktu itu mengamplifikasi terhadap apa yang ada di Purwakarta. Kemudian kalaupun saya melakukan kan biayanya mahal dan tidak mungkin kantong Deddy Mulyadi yang di Purwakarta bisa melakukan itu. Dan tidak ada juga kelompok-kelompok pengusaha besar yang bisa mengendos saya pada saat itu kan gitu loh. Nah tetapi kan pada saat itu saya sebenarnya banyak mendokumentasikan apa yang saya lakukan dan saya simpan. Nah seluruh dokumentasi yang dilakukan simpan itu ternyata mulai mendapat respon publik pada saat saya berhenti menjadi bupati. Pada saat saya tidak terpilih menjadi wakil gubernur ketika saya membuat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, asalnya kan KDM TV kan gitu, KDM Deddy Mulyadi Channel gitu kan. Nah kan orang mulai melihat sedikit mulai melihat, dan kemudian seluruh penglihatan itu sangat mempengaruhi pikiran publik. Nah kenapa sih mempengaruhi pikiran publik? Karena saya dulu bermedia sosial itu tidak mau mengikuti arus. Saya tidak mau jadi follower, saya ingin menjadi transcender. Orang mau benci, mau tidak suka terhadap apa yang saya tampilkan tidak ada masalah. Tetapi saya ingin di media sosial itu ada orang yang bekerja mengedukasi publik tentang berbagai hal. Persoalan dari edukasi yang disampaikannya itu ternyata menimbulkan reaksi negatif, ketidaksukaan, dianggap kembali ke zaman batu. Bagi saya nggak ada urusan. Walaupun disuruh kembali ke zaman batu, tetap batu diperlukan. Bangun rumah harus pakai batu, masak juga ada yang masih pakai batu. Nah kemudian apa yang terjadi pada saat ini? Nah, ketika saya melihat Jawa Barat itu melihat kompleksitas problem. Pertama, penduduknya 54 juta jiwa, terbesar di Indonesia. Tetapi yang paling menarik adalah jumlah desanya paling sedikit di Pulau Jawa, paling sedikit di antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita hanya 5.600 sekian lah. Kemudian Jawa Tengah itu 8.000-an. Dari situ kita bisa melihat jumlah kabupaten kotanya hanya 27. Ada satu kabupaten yang penduduknya 6 juta. Kayak Bogor. Artinya bahwa selama bukan kita bercerita masa lalu, tidak. Selama perjalanan ini Jawa Barat tidak menjadi epicentrum, tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan pembangunan dan tidak menjadi prioritas kebijakan, kan itu loh. Karena tidak bisa menjadi prioritas kebijakan, maka banyak ketertinggalan. Lamanya sekolahnya sedikit, pendek, angka putus sekolahnya tinggi, jumlah penduduknya banyak, angka kemiskinannya tinggi, otomatis kan jumlah penganggurannya tinggi, walaupun industrinya di sini.
Kenapa itu terjadi? Karena kompleksitas problem yang tidak terkelola dan tidak terencana dengan baik dalam bentuk kebijakan. Saya ngomong misalnya begini, bagaimana kita bisa menyelesaikan problem pendidikan di Jawa Barat? Hari ini orang ribut tentang saya membuat kebijakan boleh satu kelas 50. Orang ributnya luar biasa. Nah, yang menjadi problem bukan bahwa hari ini saya membuat ruang satu kelas 50. Itu akumulasi dari problem. Problemnya apa? Kenapa 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang tidak dibuat rencana kerja untuk membuat sekolah yang cukup di setiap daerah berdasarkan rasio penduduk? Sehingga tidak tertumpuk hari ini. Nah, tetapi saya tidak boleh bercerita masa lalu saja. Saya harus bercerita masa depan. Saya harus ada kebijakan yang berani revolusioner. Prinsip dasar saya hari ini adalah lebih baik satu kelas ada 50 dibanding mereka tidak sekolah. Ini gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Angka drop out-nya paling tinggi. Tetapi rasio paling tinggi juga wajar sebenarnya karena penduduknya juga paling banyak. Kan gitu loh. Tetapi kan kita tidak boleh hanya berpegang pada itu, harus ada terobosan. Maka dibuatlah terobosan pendidikan. Coba lihat di angka anggaran pendidikan saja. Buku yang saya dapat dari hasil pembahasan APBD, pengesahan DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu sebelum saya memimpin. Kan ada rasio yang aneh. Rasio yang aneh begini. Daerah membutuhkan ruang kelas. Daerah membutuhkan sekolah. Tapi anggaran pendidikannya yang mencapai 12 triliun itu isinya adalah teknologi informasi 730 miliar. Bangun ruang kelasnya kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini berlangsung pasti berpuluh-puluh tahun loh. Nah, maka saya merubah rasio itu, yang 750 saya hilangkan, saya ganti menjadi anggaran pembangunan, anggaran ruang kelas baru. Pembangunan sekolah baru. Bayangin, dulu 1 tahun hanya membangun 1 sekolah. Per setahun. Per kecamatan atau kabupaten? 1 SMA tambahannya. Artinya per kabupaten dong. Kalau SMA basisnya kabupaten kan gitu. Di anggaran provinsinya 1. Hah? Ini harus kita jelasin. Sekarang saya langsung bikin 15. Artinya entar dulu. Artinya pada pemerintahan sebelumnya penambahan sekolah baru SMA cuma satu provinsi. Iya. Sekarang saya rubah jadi 15. Tahun depan saya pengen 50. Rasionya dulu bikin sekolah 1 kecamatan 1 SMA-nya. Pada 1 kecamatan tuh ada yang 15.000 penduduknya, ada yang 1 juta penduduknya. Nah, persoalannya adalah di mana letak ketidakadilan pendidikan, di mana letak tidak terserapnya angkatan pendidikan bersekolah. Bukan di daerah pedalaman, bukan di daerah kampung, bukan di daerah gunung, tapi di daerah perkotaan. Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Sejak berapa tahun terakhir situasi ini Anda bisa identifikasi sesuai dengan data yang Anda? Kalau saya melihat sih 5 tahun terakhir terjadi seperti itu. Nah, itu kan problem. Nah, di sisi lain ada problem lagi. Kita kekurangan fiskal, keuangan untuk menutupi berbagai problem pendidikan kayak tadi kan, layanan kesehatan. Tapi di sisi lain angka hibah kita tinggi. Yang viral itu kemudian. Iya, pernah hibah itu mencapai 3,5 triliun. Hibahnya kemana? Ya ke berbagai lembaga. Ke nama-nama yang pernah Anda umumkan. Iya, ke berbagai lembaga. Nah, kemudian selain itu pemerintah pinjam uang, PEN. Iya. Hal yang dilakukan juga oleh pemerintahan yang lain sebenarnya. Iya. Nah, tetapi sebenarnya pinjam itu semestinya tidak dilakukan karena uang kita masih cukup. Jangan satu sisi kita pinjam pakai tangan kanan, tapi memberi dengan lebih besar pakai tangan kiri. Kan pernah ada hibah mencapai nyentuh angka 12 triliun. Nah, ini yang saya lihat. Sehingga ketika saya memimpin ini, saya melakukan perubahan. Perubahannya apa? Pertama, anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. Kan dulu hanya sekitar 50-an dan termasuk rehab ya. Itu sekarang kan sudah di angka hampir
600. Jalan infrastrukturnya dulu 400-an, sekarang 2,2. Target saya adalah 2,5 triliun tahun ini. Listrik yang dulu 10 miliaran sekarang menyentuh hampir angka 250 miliar. Rumah rakyat miskin yang dulu hanya puluhan miliar sekarang ratus miliar. Dari dana yang ada. APBD sendiri. Padahal APBD-nya mengalami penurunan dari 37 menjadi 31. Karena 6 triliun itu harus menjadi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke daerah. Dan kita juga masih punya kewajiban untuk membayar hutang. PEN sekitar 600. BIJB kita harus bayar operasional sekitar 60. Kemudian Masjid Al-Jabar kita operasionalnya sekitar 40. Kemudian yang berikutnya adalah BPJS selama 3 tahun tidak dibayar. 334 miliar. Artinya bahwa dari sisi logika, di tengah-tengah anggaran yang mengalami turun sudah 6 triliun hilang, sudah dibagiin ke daerah, bayar hutang, BPJS dengan bayar hutang, PEN dan sejenisnya itu hampir 1 triliun, kita masih bisa membangun dengan angka yang fantastis. Loncatan, bukan peningkatan, loncat. Nah, kalau seperti itu, maka kita mengkonstruksi, andai kata belanja pembangunan itu dibuat secara terarah, maka daerah ini waktunya 7 sampai 8 tahun ke depan sebenarnya sudah bisa investasi dalam bentuk menyimpan cadangan devisa. Nah, kenapa dalam konstruksi anggaran kita ini selalu habis dan tidak pernah berinvestasi? Karena logikanya adalah logika birokrat, logika politisi selalu ingin menyerap anggaran. Sampai di situ. Ini sebenarnya menarik loh. Sudah dari tak semuanya menarik kalau tentang KDM ya. Tapi saya sebagai politisi dan pernah menjadi pembuat undang-undang, ada beberapa yang bisa saya catat pada bagian ini. Yang pertama adalah Anda berani membuat sebuah garis batas demarkasi antara masa lalu dengan masa depan. Bahwa kemudian Anda mengatakan saya nggak suka loh selalu kembali ke masa lalu, lebih bagus ke depan. Itu adalah sopan santun Anda, Pak Gubernur. Tapi bagi masyarakat Anda, saya kan juga warga Jawa Barat nih. Saya punya tempat di Bogor loh ya. Yes. Janji datang ke tempat saya loh. Ya, oke. Gunung. Itu kan adalah hak saya pula untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka-mereka yang pernah mendapatkan mandat untuk memimpin Jawa Barat. Di forum inilah kemudian ada istilah begini. Bangsa ini jangan diperlakukan seperti Barsanji loh. Ada sesuatu termasuk kesalahan kemudian kita kumpul dan kita anggap setelah selesai Barsanji selesai semuanya. Nggak bisa seperti itu mengelola negara. Satu. Yang kedua adalah karena negara harus berwujud dalam bentuk yang nyata, maka saya bertanya, kemana BPK dan BPKP selama 5 tahun atau 10 tahun di pemerintahan dan hingga kemudian kita harus menunggu Deddy Mulyadi untuk mendapatkan semua catatan ini? Itu yang selalu saya bicara. Saya sejak bupati ngomong, saya bilang audit BPK atau BPKP semestinya hanya tidak bersifat administratif temuan, tetapi seharusnya pada outcome dan benefit. Keunggulan anggaran itu bukan seberapa besar anggaran itu kemudian diserap, tetapi seberapa bermakna memiliki outcome dan benefit bagi kepentingan publik. Nah sekarang BPK sudah mengarah gitu. Tetapi di situ BPK kan punya kelemahannya. Kelemahannya apa? Lamanya audit dengan jumlah orang itu tidak sebanding dengan yang diaudit. Kan jumlah orangnya sekian orang. Kemudian lamanya audit kan 40 hari kalau nggak salah. Nah dengan besaran anggaran yang besar sebesar itu nggak mungkin bisa mempotret seluruh isi dokumen anggaran itu. Makanya diperlukan ke depan audit itu harus didasarkan pada jumlah anggaran. Dan setelah jumlah anggaran juga lama waktu ditambah tergantung besaran anggaran. Harus beda perlakuan audit terhadap anggaran yang 31 triliun harus berbeda dengan audit yang 2 triliun. Pak Gubernur, ajak kami berimajinasi lebih jauh tentang ini. Beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Salah satunya begini. Dalam catatan Anda, meskipun Anda pernah menjadi bupati di apa itu namanya itu Purwakarta ya, tapi kan hanya kabupaten. Sekarang sebagai gubernur, pernah menjadi anggota DPR. Dari seluruh realitas yang Anda hadapi hari ini, sebenarnya kalau mau dibuat dalam sebuah angka, Jawa Barat itu mundur berapa tahun oleh pemerintahan yang tidak efektif? Iya, kalau menurut saya sih
pemberian tidak efektif itu ya bisa dikatakan mundurnya sangat jauh. Berapa tahun? Ya ketertinggalannya 20 menurut saya. Karena bisa dilihat dari data. Kan problem-problem mendasar kayak misalnya urusan sekolah SMP, SMA. Kok nggak kelar? Kan kita di zaman hari ini kita yang sudah masuk ke era AI, kita masih ngomongin putus sekolah, ruang kelas, toilet di kelas, jarak tempuh. Orang lain sudah pergi kemana, kita masih di sini. Oke. Nah, untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk segera mengeksekusi seluruh kebutuhan dasar ini dalam waktu cepat. Gitu loh. Di Jawa Barat orang ngomong AI, tapi yang nggak punya listriknya hampir 200.000 orang. Gimana? Gitu loh. Makanya saya ingin mempercepat ini selesai dalam waktu 1 tahun. Kepemimpinan saya berarti sisa waktunya 10 bulan sampai Desember ini harus selesai. Ini target saya. Nah, apa yang selesai? Urusan sekolah kayaknya sudah mendekati selesai, SMA. Ketersediaan ruang kelas. Ketersediaan ruang kelas. Kita belum bicara tentang bagaimana kurikulum untuk mengejar ketertinggalan ya. Nah, kemudian yang kedua, listrik katanya selesai. Infrastruktur jalan kayaknya 90% selesai. Kemudian pusat-pusat layanan publik, layanan kesehatan kayaknya selesai nih untuk tahap awal. Dengan anggaran yang sama? Dengan anggaran yang sama. Oh, anggarannya beda, lebih gede dulu. Dulu kan 37. Sekarang 31. Oke. Kalau begitu kita mencari tahu dong bagaimana plus cara hutang. Anda melakukannya. Plus hutang. Hutang berapa? Hutangnya kan hampir 1 triliun. 1 triliun lebih. Wow. Berarti saya cuma kebagian alokasi ini enggak 31, cuma 30. Oke. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau begitu kita cari tahu dong bagaimana cara Anda melakukan berbagai yang katanya akan selesai pada Desember nanti ini dengan dana yang malah turun. Apa yang Anda lakukan? Ya merubah struktur anggaran. Seperti apa? Ya kayak tadi misalnya alokasi dana hibah kita evaluasi. Kita arahkan pada kepentingan infrastruktur. Kemudian hibah yang bertumpuk pada hanya 2 kabupaten, kita buat rasionalisasi. Kabupaten Garut dan Tasik. Kita buat rasionalisasi agar hibah itu nanti jatuh ke daerah-daerah secara berkeadilan dan berfokus pada ruang-ruang yang mereka mengabdi dengan baik pada negara, tetapi tidak terperhatikan. Misalnya gini, sudah semestinya misalnya kalau bicara tentang hibah di bidang keagamaan, yang mendapat perhatian guru ngaji yang ngajarnya 50 orang tidak mendapat apapun, ruang ngajinya dia bocor, negara hadir untuk memperbaiki, karena itu bagian dari pembentukan karakter manusia, karakter orang. Dari hasil identifikasi Anda dan tim itu, dana-dana hibah itu kalau boleh di picture, apa yang kita sudah capai dengan itu? Ya ukurannya kan nggak bisa diukur. Iya, makanya siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa, dan kemudian ada apa hasilnya kan kita bisa lihat dari sisi itu. Yang menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong? Ya harusnya. Ada yang resmi, lembaganya ada, tapi dari yang resmi lembaganya ada yang 100% bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang hanya 70%, ada yang 50%, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Gubernur, silakan gunakan forum saya ini untuk menyampaikan apa yang harus Anda jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, ini alasannya lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah ini apa, sejak kapan, siapa yang memberi dan untuk apa, itu silakan digunakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kan hibah-hibah ini didapat karena akses politik dan akses kekuasaan. Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan. Sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, tempatnya itu-itu juga, dan mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaannya tidak mendapat. Saya kan ngalamin jadi bupati dulu, pernah di-nolin dapat bantuannya. Anda pernah mengatakan di sini? Iya. Dan itu berulang. Ketika saya tidak jadi bupati pun pernah juga tidak nol juga tuh daerah Purwakarta itu tidak dapat. Artinya tidak dapat hibah kayak orang lain, bantuan keuangan kayak orang lain gitu loh. Hanya mandatori saja yang dapat. Dari catatan
yang kami terima dengan langkah-langkah Anda ini termasuk ya pada lembaga-lembaga yang tadi itu Anda dihajar kiri kanan itu termasuk dari kekuatan politik itu. Bagaimana Anda bereaksi dari situasi itu? Ya, saya tidak bereaksi apapun. Ya, saya nikmatin aja seluruh prasangka itu, praduga itu, dan tuduhan misalnya saya tidak akhlakul karimah, saya berbuat kezaliman, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi saya akhlakul karimah itu justru terwujud dalam sistem pengelolaan anggaran yang baik. Kalau anggaran ini bermanfaat bagi kepentingan publik, bisa menolong orang-orang miskin bisa sekolah, bisa berobat dengan baik di rumah sakit, bisa mendapat layanan hukum, bisa rumahnya mendapat perbaikan, infrastruktur jalannya dibentuk, air bersihnya mengalir, listriknya menyala, transportasi publiknya terbangun, bagi saya itulah akhlakul karimah. Tetapi kalau walaupun atas nama akhlakul karimah kemudian dana diterima tidak bisa dipertanggungjawabkan, digunakan pada hal yang tidak semestinya, menurut saya tidak akhlakul karimah. Sesimpel itu ya. Nah, ini kan ada mindset pemahaman agama yang harus mulai diarahkan pada substansi, bahwa agama itu tugas utama orang yang menjalankan nilai-nilai agama kan berbuat adil. Yang saya suka dari cara Anda mengelola termasuk anggaran ini adalah, saya nonton sih videonya, itu adalah Anda mengembalikan keadilan proporsi anggaran itu. Ya. Contoh misalnya dari pajak BPKB ya. Pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak kendaraan bermotor. Di mana kemudian dananya, anggarannya besar, tetapi ternyata pada pemerintahan sebelum Anda itu di-share kemana-mana. Anda mengembalikan pada di mana tupoksinya dia dari itu. Yang lainnya ya silakan cari dana sendiri juga. Itu menurut saya itu keadilan itu. Nah, ini implikasinya luas, bukan hanya pada provinsi. Tapi implikasinya kepada kabupaten kota. Kabupaten kota hari ini sudah membelanjakan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor 100% untuk infrastruktur jalan. Dan sekarang kabupaten kota di Jawa Barat mengalami lonjakan kenaikan belanja infrastruktur jalan. Dan ini kan yang akan dinikmati oleh publik. Nah, dulu kabupatennya anggarannya paling 100, 150, hari ini 300, 400, 450, ada yang 500. Dan terjadi percepatan karena setiap daerah berlomba hari ini. Karena saya dalam setiap waktu berkumpul dengan mereka, kemudian saling bercerita tentang apa yang terjadi dan membedah anggaran. Nah, ini kan sisi lemah ya. Dari sisi aspek pengelolaan anggaran itu kan dievaluasi. Ini kan sisi lemah nih. Evaluasi anggaran kabupaten kota oleh gubernur. Evaluasi anggaran gubernur provinsi oleh Mendagri. Evaluasi dilakukan itu 14 hari setelah anggaran disahkan. Kan kemudian apa yang dilakukan dalam waktu 14 hari di mana semua orang mengajukan buku APBD yang sama. Yang terjadi adalah hanya koreksi administratif. Substantifnya kan tidak terkoreksi. Betul, secara administratif seluruh anggaran ini sudah terencana dengan baik, sudah disahkan. Tetapi secara substantif kan anggarannya tidak tepat sasaran, tidak berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar layanan. Kan itu yang terjadi. Nah, metodologi ini hari ini saya rubah. Saya rubahnya bagaimana? Itu bisa dilihat di tayangannya. Bupati wali kota saya ajak ngomong dengan kepala Bapedanya, dengan sekdanya, dengan para kepala OPD teknisnya, itu untuk membahas itu sebelum KUA PPAS dibuat. Sehingga saya bisa memberikan gambaran, anggaran Anda sekian, kemudian belanja pegawainya sekian, belanja barang dan jasanya sekian, belanja modalnya sekian. Saya bilang ini nggak bisa, Anda harus rubah. Ada satu kejadian, misalnya kepala daerah ketika ngusulin ke saya anggaran infrastruktur jalannya hanya 105. Saya bilang aku nggak mau bahas, bisa saya tunggu 15 menit. Berubah jadi 175. Artinya dalam waktu 15 menit dia bisa menggeser alokasi 75 miliar. Itu kalau dikasih 1 jam itu bisa 250 miliar itu. Nah, itu kan yang terjadi. Kenapa yang terjadi? Ini kan di penyusunan anggarannya itu kan copy paste. Tahun kemarin sosialisasi produk undang-undang. Hari ini sosialisasi produk undang-undang. Tahun kemarin sosialisasi keluarga berencana. Hari ini sosialisasi keluarga. Kan copy paste semua.
Nah, ini yang saya rubah hari ini, nggak boleh ada copy paste. Semuanya harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar publik, itu target utamanya, dan itu saya buat skala prioritas. Dan sekarang bupati wali kota, misalnya bupati wali kota saya kasih edaran tidak boleh memberikan hibah kecuali mandatori. Nah, sekarang kan semua bergeser tuh, anggarannya menjadi membesar. Di tengah-tengah efisiensi, di tengah-tengah pendapatan mengalami penurunan, tetapi kita bisa survive. Artinya apa? Dalam keadaan kita APBD-nya tidak sesurvive dulu misalnya kan, kita masih bisa belanja dengan baik dan jauh lebih tinggi dibanding waktu APBD-nya survive. Kan kebayang kalau anggaran itu dari dulu disusun dengan baik. Saya ikuti logika ini dan kemudian saya turunkan dikit tensi diskusi kita, Pak Gub. Meskipun saya menyukai tensi tinggi itu. Begini, pada beberapa bagian tertentu ada realitas yang harus kita lihat. Apa itu? Bahwa saya yakin judul dari gerakan Anda itu adalah perubahan. Saya yakin substansi utama dari seluruh langkah-langkah ini adalah melompat jauh ke depan. Tetapi kan tidak semua pihak di Jawa Barat yang 40 juta lebih itu bisa Anda bawa ke masa depan dengan cara Anda. Ya. Terutama sekali pada seluruh aparat pemerintahan Anda, mulai dari level kantor gubernur sampai ke bawah ya. Anda tidak sedang mencoba untuk menghitung juga beberapa risiko yang harus dihadapi kalau kemudian terlalu cepat Anda melangkah. Iya, setiap kebijakan, keputusan itu pasti ada resikonya, dan bagi saya nggak ada problem. Bukan soal risikonya Pak Gub, tapi maksud saya ini adalah orkestrasi ya. Oh iya, paham saya. Birokrat itu mengikuti. Mereka bisa ikut ya? Mengikut. Jajaran birokrat di Provinsi Jawa Barat relatif adaptif terhadap apa yang saya lakukan. Karena birokrat itu kan tergantung pilotnya. Dibawa cepat ya dia bakal cepat. Dibawa lambat dia bakal lambat. Dibawa tidur ya dia bakal tidur. Itulah birokrat. Diajak kerja dia akan kerja. Diajak jalan-jalan dia seneng. Birokrat itu kan diajak apapun seneng. Karena apa? Karena siapatnya dia melayani pimpinan. Itu loh, kan nggak ada problem. Kemudian apa sih yang terjadi saat ini adalah optimisme publik yang orang nuduh saya pakai buzzer itu. Padahal yang terjadi adalah publik bahagia, di mana dulu dia tidak tahu anggaran provinsi itu seperti apa, peruntukannya untuk apa. Hari ini mereka bisa mengakses, bisa melihat, dan saya ngomong di YouTube disebutin angka-angkanya. Dan setelah itu mereka cek ke lapangan, kan banyak konten kreator tuh, yang youtuber di daerah itu, mereka itu yang video pembongkaran sungai, Bangli, mereka melihat bagaimana pembangunan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, sebentar lagi pembangunan sekolah, taman-taman yang dibangun, sehingga mereka menjadi merasa bahwa ini pembangunan tuh terjadi, ternyata yang diucapkan itu ada di lapangannya. Sehingga publik itu menjadi terpartisipasikan dalam sebuah konsep gagasan yang saya usung, memiliki multiplayer efek media. Kan publiknya jadi tahu semua. Karena apa? Karena mereka yang berpartisipasi. Nah, ketika mereka berpartisipasi, mereka juga dapat kesukaan, kan, like-nya banyak, komennya banyak. Kan itu yang terjadi, kemudian follower mereka naik. Kan publik kita lagi senang itu hari ini. Nah, coba kalau seluruh alokasi itu dibuat dalam bentuk gerakan media yang itu kemudian sebuah barikade policy media yang diberikan pada masyarakat, didorong oleh kita, kan belum tentu disukai. Tapi pada level tertentu dalam konteks yang sedang kita bahas ini, kritikan itu muncul terutama karena bagian ini, bahwa Anda dianggap tidak mencoba atau menghindarkan negara, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat, itu bergerak dalam sebuah ekosistem. Anda mempersonalisasi seluruh kebijakan itu, seluruh tindakan itu. Contoh misalnya, apa sih urusannya gubernur harus masuk ke lorong-lorong, ke gorong-gorong? Kan ada kepala dinas yang ketiduran tadi itu, kelamaan kali tidur ya, atau apa segala macam, hingga kemudian Anda harus tarik urat leher dengan warga Anda sendiri yang tampaknya belum sampai memahami tindakan Anda.
Sebenarnya begini, yang kasus itu kan kasusnya di Sukabumi, ya kan, peristiwanya di Sukabumi. Waktu itu saya pagi-pagi nanganin di Bekasi. Setelah itu saya ke Bogor. Di Bogor saya dapat laporan juga kan bahwa jembatan putus, sampah menumpuk. Saya jalan lagi tuh ke Bogor. Nah, ke Sukabumi. Di Sukabumi itu ada kerumunan orang yang lagi nonton tumpukan sampah. Yang lagi nonton air nggak bisa ngalir sehingga airnya meluap. Oke. Lah, saya ini kan orangnya instingnya jalan yang gitu-gitu, dan saya tuh dari dulu terbiasa untuk ngambil keputusan cepat. Nah, waktu itu saya langsung saja turun. Saya turun langsung tarikin loh, kayu-kayunya ikut. Ketika saya turun semua, Kapolresnya turun, Dandimnya turun, Bupatinya ikut turun, semua warga ikut turun. Itu aliran sungai yang tersumbat, yang selama seminggu nggak kelar itu selesai dalam waktu 1 jam. Nah, artinya apa? Saya kalau lihat, kenapa saya kalau pergi kemana-mana atau melakukan eksekusi terhadap setiap hal, saya tidak pernah bawa banyak orang. Kenapa? Birokrat di kita kalau ada pimpinannya itu 70 mobil hadir. Ya, nih pemirsa, nggak boleh pas saya ngomong ya. Ini datang ke sini ini bersama dengan 2 orang saja, supir dengan 1 orang. Kepala Dinas Pendidikan, itu pun karena dampingin di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami dapat informasi, Kang, ini cuma berdua aja dengan supir. Oh, oke. Ya. Oke. Karena begitu banyak rombongan orang numpuk, jadi tidak ada yang efektif yang bisa dikerjakan, kecuali apa? Sibuk menghadapi kerumunan. Nah, saya seneng eksekusi. Ya, tapi lagi-lagi Pak Gub, bagi kami yang mengenal Anda atau bagi orang-orang yang mengenal bagaimana Anda melakukan segala hal selama ini, itu bisa paham. Cuman kritiknya orang itu adalah Anda dianggap mempersonalisasi kebijakan. Gini. Ngambil sampah di sungai kan nggak ada judul anggarannya, Pak. Nggak ada. Jadi itu bukan kebijakan, itu tindakan, Pak. Tindakannya. Kemudian ketika ada bangli numpuk ribuan, kan nggak ada judul di APBD Provinsi Jawa Barat pembongkaran bangunan liar. Itu adalah tindakan. Seluruh tindakan-tindakan ini bukan tindakan-tindakan atas nama anggaran, tapi tindakan atas nama kepentingan umum. Katakanlah seperti itu. Karena atas nama kepentingan umum, maka tindakannya menjadi dilakukan personal, memobilisasi orang. Iya, oke, kita terima itu kan. Sejujurnya saya bisa paham. Tapi maksud saya, ini kan saya harus memediasi banyak pikiran di sini kan. Maksudnya begini, oke, kita ikuti logika itu, bahwa tindakan itu bukan berbasiskan anggaran atau mengikuti anggaran. Tapi kan tidak harus Anda yang turun tangan. Model Indonesia itu begini, kita buatkan SOP-nya. Oke, Bupati, saya tidak mau melihat ada sungai tersumbat. Skepnya sekian ini kan gitu. Lakukan. Anda tinggal mengkonsolidasikannya dan melakukan pengawasannya di tingkat di mana Anda tidak harus kemudian menghabiskan energi untuk itu. Nggak akan jalan. Nggak jalan. Taruhan saya nyuruh bupati, bupati nanti nyuruh kepala dinas nanti nyuruh camat nyuruh lurah. Tetapi yang terjadi terbalik sekarang. Setelah saya melakukan tindakan-tindakan itu, sekarang saya sudah tidak lagi turun, Pak. Oh, sudah tidak turun lagi? Karena apa? Karena Satpol PP-nya sudah berjalan dengan sendirinya. Role model tercipta dengan sendirinya ya? Kenapa? Karena Satpol PP sekarang sudah punya nyali. Melakukan pembongkaran itu rakyatnya sudah menerima, tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena ada dukungan publik yang sangat kuat. Kenapa dukungan publik yang sangat kuat? Karena tindakan awal yang saya lakukan. Good. Saya syukur nggak ada lagi saya bongkar-bongkar hari ini. Saya cuma terima laporan sore ini. Sore ini nih, kan kemarin ada kepala desa tuh, Pak, yang 73 sudah kita bongkar, Pak. Apa itu? Rumah di sungai. Bantaran sungai di Bekasi itu. Bekasi. Oke. Terus itu Pak, kan Bapak janji mau ngasih buat kontrakan. Ya udah nanti hari Kamis. Hari ini nih jam 4 nih lagi dibagikan. Tidak perlu saya lagi. Ya udah nanti hari Kamis jam 4 ada yang membagikannya. Tidak usah saya lagi. Sudah jalan sistemnya.
Saya hari ini tinggal perintah ke Bupati Bekasi, tinggal perintah ke Bupati Kerawang, tinggal perintah ke Bupati Subang, Purwakarta hampir 400 bangunan liar yang dibongkar. Kota Bekasi, Bogor sangat rajin. Majalengka sudah mulai, Sumedang katanya akan memulai gitu loh. Kan ada yang terhadap daerah yang tampak tidak cukup sigap untuk mengikuti Anda, apa yang Anda lakukan? Ya saya kalau mereka kan tidak jadi disebut sama saya kalau dalam berbagai kegiatan. Kan saya ini Raja Bongkor, ini Ratu Bongkor, Ratu Gusur gitu loh. Yang lain kan nggak disebut. Kan nggak enak juga kan disebut jelek-jelek, kayak kamu sih belum berani kan gitu loh. Bahkan saya ada salah satu senior kepala daerah yang hari ini, Pak Didi tolong dong datang ke tempat ini. Senyap aja, nggak usah cerita, sikat. Loh, nanti menyinggung Bapak. Enggak, lakukan aja. Karena aku udah kesel nih, lambat banget. Kan begitu terjadi. Dalam hitungan Anda, percepatan yang bisa dilakukan ini baru bulan ke-9 ya? 6 ya? 6 Februari kan? Oh iya. Baru ke-6. Kalau banyak yang melihatnya sangat banyak ya, tetapi saya pengen dari sudut pandang seorang Deddy Mulyadi sendiri, berapa langkah percepatan yang bisa Anda lakukan pada 6 bulan pertama ini? Silakan klaim. Ya tinggal diukur aja. Dulu dari 400 menjadi 2,5 berapa percepatannya. Oke. Ya kan, dari 50 misalnya menjadi 1,2 berapa percepatannya. Dari 10 menjadi 250 berapa percepatannya. Kan gampang, dari 20 menjadi 750 berapa percepatannya. Itu kan berarti kepemimpinannya, kalau orang memimpin selama 50 tahun mungkin saya setahun. Bisa diterima itu klaim itu? Ya ukur aja nanti, kan gampang, tinggal di-riset. Ya Pak pemirsa, saya seperti yang Anda tahu, saya itu tidak gampang kagum ya. Tapi untuk yang kali ini meskipun saya kritisi pada beberapa bagian, saya terima dari pernyataan itu tadi. Karena sejak Anda jadi gubernur kan 2-3 kali saya ke sana, meskipun tidak harus lapor sama Anda itu memang ada yang terlihat gitu ya. Tetapi lagi-lagi kemudian risiko lanjutan dari yang saya bayangkan, saya nggak tahu apakah betul ada, bahwa Anda menjadi musuh bersama dari orang-orang yang mungkin menikmati terlalu banyak dari Jawa Barat. Anda sadar gak itu? Ya sadar, dan musuh bersama itu kan hari ini kan dalam berbentuk stigma politik. Itu tapi jumlahnya tidak banyak, hanya elit saja. Publik secara umum suka, tetapi yang menjadi problem adalah justru gencarnya buzzer hari ini bukan di Jawa Barat. Justru saya lihat domisilinya Jakarta semua. Oh iya. Ya, serangan buzzer yang dilakukan itu saya lihat rata-rata domisilinya Jakarta. Saya tidak tahu juga, misalnya begini deh. Masuk sekolah di Jawa Barat itu jam 6:30 udah dari baru. Ya kan? Tapi di Jakarta kan sudah dari dulu. Tapi yang ributin masuk sekolah 6:30 itu yang tinggal di Jakarta, yang di Jakartanya 6:30. Apa Anda tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari respon beberapa pihak atas pernyataan Anda tentang dengan APBD Jakarta yang sebesar itu, saya bisa memberikan 50 juta berapa per orang gitu? Itu ceritanya begini. Waktu itu ada asosiasi DPRD Provinsi Jawa Barat, kan ada organisasi asosiasinya. Nah kemudian ketua umumnya itu kan ketua DPRD daerah Jakarta, kan. Kemudian saya tanya berapa APBD-nya DKI? 90 triliun. Kang Deddy berapa? Cuma 31. Penduduknya berapa? Kan kurang lebih sekitar 8 juta. Loh. Nah kemudian terinspirasilah saya dengan angka itu gitu loh. Ini duit gede, penduduknya sedikit itu. Nah saya duitnya kecil, penduduknya banyak. Artinya tidak secara spesifik ingin menyentuh. Jadi Jakarta, lebih pada terpengaruh dari pernyataan Pak Ketua DPRD sebelum saya bicara. Konteksnya lagi bicara dengan Pak Ketua DPRD itu. Karena saya bicara waktu itu di hadapan para anggota DPRD dan Ketua DPRD se-Indonesia dari berbagai provinsi. Jadi konteksnya itu. Atau bahkan tidak lebih besar dari itu ya. Apa yang saya maksud adalah kebetulan kami punya sistemnya di sini ya, teknologinya di sini. Bahwa kemudian tiba-tiba nama Anda itu masuk pada salah satu tokoh atau figur yang bisa dipertimbangkan untuk
perpolitikan nasional pada tahun 2029. Nah, saya nggak mikir itu. Oh oke. Tapi maksud saya Anda tidak merasa bahwa barangkali sudah ada yang mencoba, ini bahaya juga ini kawan satu ini. Ya, nggak tahu pikiran mereka, orang saya ngurusnya Jawa Barat aja. Gitu ya. Iya, itu pikiran mereka. Saya kan fokus ingin menyelesaikan. Saya kan dari dulu tertantang. Saya sebagai warga Jabar, pituin putra Jabar, ketika memimpin ingin dong provinsi yang saya tinggali dengan penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya harus punya martabat dan harga diri, itu aja. Karena saya udah ngomong bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana perempuan di Jabar itu di beberapa titik terstigma negatif gitu loh. Kan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan-ucapan, pidato-pidato. Kan harus ada tindakan-tindakan yang mengupgrade mereka menjadi kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka menjadi kelas menengah di industri, bagaimana mereka menjadi kelas menengah di bidang sosial, bidang ekonomi, di bidang pertanian. Kan itu yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk mendorong itu adalah manusianya, masyarakatnya harus dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi. Dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 kilometer dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Gitu loh. Nah, pengalaman saya itu andai kata waktu itu orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari. Kemudian merokok. Kemudian game online. Kemudian setelah itu pakai iPhone, minum-minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Tiongkok. Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan gak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Tetapi kan mesti saya lakukan sebagai pemimpin. Pak Gub. Nah, agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang ini? Tidak. Dalam hal apa? Di industri. Industrinya banyak, tapi penganggurannya tinggi. Karena yang bekerja jadi kelas menengah di industrinya bukan orang Jawa Barat. Karena yang bekerja kelas menengahnya bukan orang Jawa Barat, maka kelas bawahnya pun bukan orang Jawa Barat kebanyakan. Kan seperti itu. Dan ini harus dirubah. Bukan dirubahnya bukan dengan cara menekan perusahaan, bukan dong. Menyiapkan sumber daya manusia yang cukup. Melalui apa? Pendidikan yang memadai, sikap hidup, cara pandang. Saya kemarin bertemu dengan konflik industri. Ada kepala desa yang ngamuk ke pabrik spare part motor. Kenapa? Karena yang daftar dari warganya 162, yang diterima 2. Nah, saya tanya, penyebabnya apa? Kalau saya kan begitu, Pak, matematika dasarnya brok-brok banget. Loh, saya bilang, kenapa tidak dibikin kursus matematika dasar sebelum dilakukan seleksi? Maka saya langsung mengambil keputusan, hari Senin ruang desamu dibuka, siapkan kursi 100, seluruh rakyatmu itu mengikuti pendidikan matematika dasar. Gurunya saya siapin free. Kan orang
mau seleksi, mau calon taruna angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian. Anaknya tiap hari merokok, motor-motoran, pulang malam minum, lulus nggak? Ya berarti kan saya harus mempersiapkan mereka masuk taruna itu dengan baik. Gak bisa dilepasin begini terus. Sudah sampai berapa yang program itu? Ya program itu kan ya sekarang udah penyiapan nih. Yang sekarang nih BYD ya kan butuh 6.000. Yang dari Subang yang tempat asalnya 1.500, Purwakarta 1.500, Kerawang 1.500. Saya ke bupatinya saya bilang, kamu cari lagi 1.500 atau 3.000. Siapin seluruh gedung kantor kamu daripada kosong-kosong itu. Siapin ruang-ruang kantor desa. Siapin pelatihan, didik agar apa? Jadi kelas menengah baru. Yang siswa dikumpulin di kerjasama dengan TNI itu seperti apa? Oh itu berhasil Pak. Berhasil. Mereka itu anak-anak yang bawa celurit, bawa parang, berkelahi dalam setiap waktu, narkoba, minum Inex. Terpisah dari orang tuanya, pusing dengan keadaan rumahnya, masuk barak, disiplin, tegap, sekolahnya konsentrasi, minumnya berhenti, ketergantungan terhadap narkobanya berhenti. Dan yang problem itu cuma satu, mereka setelah dari barak itu nangis nggak mau pulang. Kenapa? Karena ruang keluarganya tergantikan di situ dan dia merasa kalau balik malah dia bisa rusak lagi. Ditambah lingkungannya, maka diberlakukan jam malam itu sebagai ukuran untuk itu sebenarnya. Dan ini yang harus saya sampaikan bahwa dulu kita ngalamin jadi aktivis. Tahun 90-an kita yang miskin-miskin ini di kampus jadi aktivis. Agar kenal dengan ini, jadilah kita kelas menengah hari ini. Di waktu itu, hari ini terjadi terbalik Pak. Anak-anak kelas menengah pendidikannya baik Pak. Sekolahnya favorit Pak. Punya guru les atau privat. Ada tenaga pendamping. Kalau mau jadi akpol dia pelatihannya udah lama. Jadi angkatan darat latihannya udah lama. Walaupun banyak juga yang miskin masuk, tapi karena sudah mempersiapkan diri. Tapi anak miskin secara umum hari ini, mereka itu yang setiap hari bangunnya siang kesiangan, pulang sekolah nggak langsung ke rumah, nongkrong, merokok sampai malam. Salah satu pembicaraan di telepon kita itu, Pak Gub, Anda pasti masih ingat, saya bertanya begini, Kang Deddy, satu yang paling saya takutkan dari Anda adalah Anda kehabisan energi untuk ini. Masih ingat? Iya. Saya mau tanya itu lagi. Apa Anda akan kehabisan energi dengan gaya Anda seperti ini? Karena apa yang saya lakukan kan bukan didesain berdasarkan rencana politik atau pakai konsultan. Saya kan mengikuti kata hati saya. Karena mengikuti kata hati saya, ya selama alam semesta masih ada, kita pasti memiliki energi yang besar. Kan ruangnya bukan pada ruang pemikiran para ahli saya. Ruangnya pemikirannya adalah ruang hati saya yang ya mungkin berasimilasi dengan semesta gitu ya kepada Allah. Ya saya tidak akan kehabisan energi. Buktinya dari saya seperti ini sejak tahun 2003. Nggak habis tuh sampai sekarang. Saya menyukai jawaban itu. Pada sisi yang lain yang ini yang menarik Pak Gub. Anda pasti sadar. Tiba-tiba ada KDM model. Saya ya geli juga sih melihatnya. Tiba-tiba gubernur yang notabene kalau ditanya wartawan itu marah atau lari ngibrit. Tiba-tiba bikin akun juga ikut-ikutan seperti Anda. Menarik sih, pada akhirnya mereka sadar bahwa ternyata nggak bisa bersembunyi lagi atas nama teknologi bernama teknologi informasi. Anda sadar nggak itu? Iya, ya saya melihat sih ya, gitu. Saya melihat banyak pihak yang dulu menganggap role model yang saya lakukan itu terlalu narsis, terlalu konten. Ada yang mengatakan gitu. Tetapi pada akhirnya mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk dukung konten kreator dan ahli media itu loh. Ada sendiri keluar duit untuk itu nggak dari pemerintahan? Ya kan di pemerintahannya dari 50 tinggal 3 miliar. Saya nggak tahu 3 miliar belanjanya untuk apa, saya nggak pernah. Terus dananya dari mana? Saya? Iya, yang kan nggak pakai. Saya nggak pakai duit. Yang tadi itu ya alami aja ya. Alami aja. Ya sekarang kan gini, media juga kan mau tidak mau kan harus memberitakan.
Karena kan ketika saya posting rame. Ya. Kalau dia memberitakan penontonnya banyak. Pertanyaan pada bagian ini sebenarnya itu gini. Ada nggak yang banyak datang pada Anda? Saya lihat sih ya, saya nggak perlu menyebut namanya ya, termasuk seseorang yang tampaknya lagi viral itu. Banyak nggak yang datang pada Anda? Gimana sih caranya untuk memerintah atau memimpin daerah dengan cara seperti Anda itu? Ada yang banyak nanya nggak? Ya ada sih nanya ngobrol. Saya bilang selalu nanya ke Kang Deddy konsultannya siapa, nggak punya. Kang Deddy tim ahlinya nggak ada. Sampai mana layar digitalnya yang ada gambar-gambar peta, nggak punya. Saya bilang saya mah cuma pakai HP doang. Saya bilang gitu. Ini nih gimana ya, saya lihat tuh kalau ada posting TikTok, saya baca komennya. Oh ini ada yang susah di sini, ada yang butuh ini di sini. Nah itu saya langsung kamu tuh baca komen yang nomor sekian, segera ambil langkah. Gitu saya. Dan itu banyak kan saya menggunakan staf-staf pribadi saya. Kamu pergi ke sana jemput orang sakit ya. Kamu ambulannya jalan ke sana ya. Kamu ke sana ya. Nah kemudian nanti teman-teman Pemda provinsi itu saya paling alokasi nolong ini ada nggak? Alokasi nolong ini ada nggak? Ada Pak. Kalau nggak ada aku beresin. Saya lalu begitu. Seandainya saya warga Jawa Barat dan tinggal di Bandung atau di salah satu kabupaten di Jawa Barat, meskipun tadi saya katakan saya punya tempat kecil di daerah Anda itu, ada satu yang saya bayangkan sebenarnya untuk dilakukan. Berbicara dengan Anda, menggali apa yang Anda lakukan, yang bagus kita ambil, yang kira-kira layak dan logik diambil, dan itu kemudian dibuat dalam sebuah silabus atau program. Anda berpikir nggak kalau itu ada yang melakukannya, Anda bisa tawarkan kepada Presiden untuk menjadi sebuah model KDM untuk yang lainnya. Sebab begini Pak Gubernur, Anda tidak perlu merasa risih untuk itu. Harus diakui lah, banyak daerah sekarang itu yang kebingungan bagaimana memerintah daerahnya. Iya, sebenarnya kan yang seperti ini juga orang bisa menangkap loh hari ini dari media sosial sebenarnya. Kan teman-teman ya mungkin kepala daerah lain apabila ingin melihat, kemudian ingin mengcopy lah gitu loh. Kan bebas aja tinggal dilakukan. Walaupun pada akhirnya kan banyak orang yang awalnya tidak menyukai seluruh tindakan saya lakukan, pada akhirnya terpaksa untuk melakukan kan. Itu yang ya kan karena nggak ada pilihan. Karena harus saya sampaikan ya pilihannya cuma ini. Mau pakai pendekatan apa lagi? Ya ini, ya udah misalnya obat. Saya nggak mau pakai obat itu pahit. Saya mau cari obat yang agak asem. Ternyata nggak nemu-nemu. Ya udah balik lagi yang pahit aja. Terakhir Pak Gu. Oke. Kita lihat percepatan dan atau segala sepak terjang Anda di Jawa Barat itu akhirnya diikuti oleh daerah yang lain. Soal efeknya kita lihatlah pada daerah nantinya ya. Tapi atas nama keadilan kue pembangunan itu, Anda tidak berpikir bahwa melakukan gugatan dan atau barangkali berbicara dengan Presiden, Pak Presiden, anggaran untuk Jawa Barat itu dengan jumlah desa yang paling sedikit sementara penduduknya paling banyak itu rasionalisasi dong? Iya, saya hari ini sudah bicara dengan Pak Mendagri, dengan Pak Mendes, dan waktu dengan Pak Presiden saya sampaikan ketika peresmian Koperasi Merah Putih. Saya hari ini lagi ingin menyusun rasionalisasi jumlah desa. Desa itu harus ada batasannya dong, berapa batas minimal penduduk sebuah dikatakan desa, dan berapa batas maksimalnya. Dan kemudian itu yang akan saya buat. Nah kemudian saya juga sebenarnya sudah menyampaikan ke Pak Mendagri. Pak Mendagri cara berpikirnya hampir sama. Kan ada yang tidak rasional juga dulu misalnya pembentukan daerah baru di Jawa Barat. Misalnya di selatan Pak, Ciamis, kemudian ada Banjar, setelah Banjar ada Pangandaran. Iya. Kan yang kecil-kecil nambah terus jumlah daerahnya. Tapi Bogor nggak berubah-ubah. Sukabumi nggak berubah-ubah. Hanya berubah jadi kota. Nah ini kan lucu Pak. Sukabumi. Ada kabupaten Sukabumi yang gede banget. Ada kota Bogor yang penduduknya kecil banget. Ada kota Cimahi yang kecil banget. Ada kabupaten Bandung yang gede. Ada kabupaten Bandung Barat yang gede. Ada kota Cirebon yang kecil banget penduduknya, ada kabupaten Cirebon yang gede banget penduduknya. Kan pemerintah harus rasional dong.
Saya termasuk yang bisa nggak sih misalnya kotanya berubah jadi kabupaten, kemudian jumlah wilayahnya ditambah, kan daripada harus nunggu moratorium. Kan ini yang selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena negeri ini perlu percepatan perubahannya. Jangan sampai hari ini kan ada nih yang kayak kota Cimahi nyari penduduk baru. Kota Sukabumi juga sampai di depan saya, bisa nggak yang kecamatan itu buat saya? Kan ini harus segera dibuat regulasinya oleh pemerintah, duduk secara bersama-sama agar terjadi keadilan fiskal. Nah ini hanya untuk internal Jawa Barat aja ya. Kalau ditambah kebijakan negara ya sudah semestinya dong kabupaten Bogor ya minimal harus jadi 3 kabupaten menurut saya. Saya ingat itu Pak Gub, karena dulu waktu kami merancang itu yang saya sampaikan tadi, revisi undang-undang pemilu, di mana untuk menentukan dapil Jawa Barat Bogor itu harus merubah formula gitu, karena kebanyakan penduduknya seharusnya 9 kursi saja lebih. Jadi saya bisa pahami pada bagian ini. Tapi ya itu tadi lagi-lagi Kang Deddy, selain soal segala kontroversi yang muncul, saya mendoakan Anda agar kemudian tidak kehilangan energi. Enggak lah, insya Allah. Betul ya? Enggak. Saya dari dulu begini kan nggak pernah berubah. Nah kalau begitu saya berikan pertanyaan paling terakhir. Iya. Dan tadi ada yang terakhir. Paling terakhir. Awas, setelah ini nggak ada pertanyaan lagi kan? Karena ini yang paling banyak orang tanya. Apa tuh? Saya nggak ngerti relevan nggak. Yang mengatakan begini. Kalau ingin melakukan percepatan di Jawa Barat lebih cepat lagi, ya harus punya ketua Dharma Wanita Jawa Barat dong. Nggak ada kaitan pembangunan. Bukan ketua Dharma Wanita, ketua PKK. Ketua PKK, ya sorry Ya kan, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Justru kalau tidak cocok bisa menghambat. Kan kalau tidak cocok bisa menghambat. Pulang malam di mana ya? Cepat pulang. Pergi pagi mau kemana lagi nih? Nah nanti gubernurnya bertengkar terus sama istrinya. Saya tidak mau melanjutkan pertanyaan ini. Supaya bisa kemana-mana. Pak Gubernur, thank you ya. Ya, jadi kalau bisa diselesaikan sendiri, ngapain harus berdua? Sekali lagi terima kasih. Ada banyak pertanyaan. Cukup lama juga saya menunggu Anda ya, karena sekitar 2 bulan yang lalu kita rencanakan. Jangan sampai, oh ya bener nih Kang Deddy itu gubernur konten kerjanya podcast aja. Janganlah, kerja dulu. Oke, pemirsa, saya setidaknya saya melalui forum yang Anda tonton ini sudah mencoba untuk melakukan apa yang Anda mintakan pada kami untuk mengundang Kang Deddy Mulyadi. Susah juga saya mengundangnya, mau apa lagi, di mana dia ada di mana, dan beberapa pertanyaan yang agak mendasar tadi sudah saya sampaikan. Tapi intinya begini, saya kembali lagi bahwa mendapatkan mandat menjadi pemimpin itu melakukan sesuatu, tidak mengatakan sesuatu. Saya ulangi lagi, mendapat mandat itu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja dari titik A ke titik B, atau titik 1 ke titik 3 dan seterusnya. Tidak hanya sekedar berbicara. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.